Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan sekian banyaknya nikmat-nikmat lain yang telah Allah karuniakan kepada kita yang kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Meskipun seluruh air yang ada di lautan ini dijadikan sebagai tinta dan seluruh pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena, maka niscaya tidak akan sanggup untuk menghitung betapa banyak nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Dan di antara semua nikmat yang ada itu, ada satu nikmat di mana kalian alhamdulillah bisa bergabung dengan kami di SMA IT Ibnu Abbas Klaten, sebuah tempat untuk menempa diri untuk menjadi pemimpin di masa depan yang nantinya kalian akan menjadi batu-bata yang akan membangun peradaban Islam di muka bumi ini di masa yang akan datang. Besar harapan dari kita semuanya bahwa kalian nantinya yang akan meneruskan estafeta peradaban Islam ini di masa yang akan datang. Di kesempatan kali ini, pertama, perkenalkan terlebih dulu. Saya nama Dwi Liastianingrum. Kalau di SMA IT Ibnu Abbas sering dipanggil dengan sebutan Sadah Uli, seperti itu. Saya diamanahi di SMA IT Ibnu Abbas sebagai guru bimbingan dan konseling yang insya Allah nantinya akan membersamai kalian selama 1 tahun ke depan insya Allah. Di kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman para asatidzah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyapa santri-santri hebat kelas 10 SMA IT Ibnu Abbas Klaten di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Tak sabar kiranya nantinya Ustazah ingin bertemu muka gitu ya, bertatap muka dengan kalian semuanya untuk melihat wajah-wajah yang penuh optimisme yang nantinya akan menjadi calon pemimpin di masa depan. Baik, di kesempatan kali ini Ustazah diberikan amanah untuk menyampaikan salah satu bahasan di masa pengenalan lingkungan sekolah ini atau di MPLS 2020 SMA IT Ibnu Abbas ini, yaitu menggali rahasia potensi diri. Apa sih sebenarnya potensi diri itu, bagaimana kita mengembangkannya dan seterusnya. Insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan sharing terkait dengan potensi diri tersebut. Sebelumnya kita perlu tahu dulu kenapa masalah potensi diri ini dimunculkan gitu ya di MPLS tahun ini. Ada tujuan yang ingin dicapai bahwa dengan tersampaikannya materi ini kalian diharapkan dapat mengenal ya potensi diri kalian serta kalian bisa berusaha untuk mengoptimalkannya demi meraih sukses kalian di masa depan. Tentu dong tidak ada satupun di antara kalian yang gak ingin sukses kan di masa depan. Nah, maka salah satu tahapan yang kemudian perlu kalian persiapkan adalah mengenal potensi diri kalian masing-masing. Dan kemudian setelah kalian mengenal potensi diri kalian, kalian bisa mengoptimalkannya dan kemudian itu menjadi alat untuk kalian meraih sukses kalian di masa. Baik, kita akan melihat terlebih dulu. Apa sih sebenarnya potensi diri itu? Dari tadi kita ngomongin tentang potensi diri gitu ya. Nah, potensi diri itu adalah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang yang belum sepenuhnya terlihat atau belum sepenuhnya dipergunakan secara maksimal. Ya. Nah, potensi diri ini perlu untuk kita ketahui ya. Karena ketika kita mengetahui potensi diri kita akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan setiap tugas dalam hidup kita. Kita pun juga dapat mengambil keputusan secara tepat menyangkut karir atau hidup kita di masa depan. Selain itu, secara psikis,
pribadi kita pun juga akan merasakan nyaman karena kita mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan potensi yang kita miliki. Nah, tentunya ini akan berpengaruh ya dalam banyak hal dalam hidup kita. Terlebih, itu akan nampak dalam produktivitas kerja kita gitu ya. Hal-hal yang kemudian bisa kita hasilkan, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang bisa kita wujudkan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari sini jelas bahwa memahami potensi diri itu memang sangat penting dan memang perlu untuk diupayakan oleh setiap pribadi kita. Dengan mengetahui potensi diri itu, kita akan bisa terbantu ya untuk bisa meningkatkan produktivitas kita menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Selain itu, potensi diri ini pula lah yang nantinya akan mengarahkan dan memotivasi kita untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita sehari-hari. Namun yang perlu diingat bahwa potensi itu bukanlah merupakan produk gitu ya atau barang yang sudah jadi. Potensi itu dia adalah hasil dari pengalaman belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang kemudian secara terus-menerus kita upayakan muncul dalam diri kita. Nah, itu tadi pengertian terkait dengan potensi diri. Setelah itu, kita akan melihat kepada apa macam-macam potensi diri itu gitu. Apa saja sih gitu ya potensi diri itu? Nah, ada beberapa macam ya potensi diri itu. Di antaranya yang pertama adalah potensi fisik atau psikomotorik. Nah, potensi ini dapat diberdayakan sesuai dengan fungsinya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kalau kita punya potensi fisik, maka kita bisa gunakan potensi fisik kita itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya nih, kita punya hidung gitu ya, kita dikaruniai Allah hidung, yang dengan hidung itu kita bisa mencium bau wangi, bau busuk gitu ya, atau bau-bau yang lainnya dengan hidung kita. Tangan itu bisa kita gunakan untuk menulis, untuk menggambar, dan yang sebagainya. Kemudian ada kaki yang dengannya kita bisa gunakan untuk berjalan, berlari. Nah, semuanya itu adalah karunia ya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah Allah berikan fisik yang baik, fisik yang sempurna kepada kita. Maka itu potensi ya, potensi yang ada dalam diri kita yang tidak boleh untuk kita sia-siakan untuk digunakan dalam hal-hal yang tidak baik gitu ya, tidak pas, tidak tepat. Kemudian yang kedua yaitu potensi mental intelektual. Potensi ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di dalam otak manusia, terutama kalau mental intelektual ini adalah otak bagian kiri. Sekilas saya sampaikan bahwa otak itu terdiri dari dua bagian ya, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kiri ini yang terkait dengan mental intelektual, dan otak kanan, nah itu nanti yang akan kita bahas setelah ini ya. Nah, kalau untuk mental intelektual ini, fungsi dari potensi mental intelektual ini adalah untuk merencanakan sesuatu, untuk menghitung, untuk menganalisa. Nah, itu adalah fungsi-fungsi potensi dari mental intelektual kita. Kalau mungkin dulu kalian pernah baik di SD maupun di SMP pernah mengikuti yang namanya tes IQ gitu ya. Nah, ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur mental intelektual kita. Ya. Kalau dulu pernah mengikuti tes ini, tentunya kalian akan tahu ya apakah kalian termasuk yang memiliki kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata, atau bahkan mungkin ada yang superior barangkali gitu ya. Nah, itu terkait dengan mental intelektual. Kemudian yang ketiga adalah potensi sosial emosional. Potensi diri ini sama ya, bersama dengan potensi mental intelektual. Tapi kalau mental intelektual itu dia adanya di otak sebelah kiri, tapi kalau yang potensi
sosial emosional ini dia di otak sebelah kanan gitu. Fungsinya apa? Fungsi sosial emosional ini fungsinya adalah untuk bertanggung jawab, kemudian mengendalikan amarah, kemudian fungsi-fungsi motivasi, kemudian memunculkan kesadaran diri, memunculkan kreativitas. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari sosial emosional ini. Nah, terkait dengan otak ya, otak kiri maupun otak kanan, bagaimana ciri orang yang lebih dominan otak kiri otak kanan. Nah, insya Allah suatu saat ketika nanti di pelajaran kita akan kupas terkait itu. Kemudian yang keempat, potensi diri yang keempat yaitu potensi mental spiritual. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri seseorang. Dan ini berhubungan dengan kesadaran jiwa. Ada kaitannya dengan norma juga, gitu ya. Sebagaimana kita kenal ada norma agama, gitu ya, ada norma sosial, ada norma kesusilaan, kemudian ada juga norma hukum. Nah, dalam hal ini yang berperan itu adalah mental spiritual, potensi mental spiritual. Kemudian yang kelima adalah potensi daya juang. Sama seperti potensi mental spiritual, untuk potensi daya juang ini juga berasal dari dalam diri manusia, dalam diri kita. Dan ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, kemudian daya juang itu sendiri gitu ya. Contohnya apa sih gitu? Contohnya, misalnya kita diberi soal gitu ya. Ada satu soal dalam sebuah pelajaran IPA misalnya. Kalau dulu di SMP ya, nanti di SMA kalian akan ketemu dengan fisika mungkin, seperti itu. Atau kimia nantinya. Nah, ketika ketemu dengan satu soal fisika misalnya, kalian merasa sulit gitu ya. Ini soal kok susah banget gitu. Nah, pada orang-orang yang memiliki daya juang yang tinggi, maka ketika dia berhadapan dengan soal yang sulit tersebut, dia akan tertantang untuk mencoba menyelesaikan soal tersebut.